peranan dan fungsi kurikulum. Peranan kurikulum sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis mengembangkan peranan sebagai berikut. Yang pertama, peranan konservatif. Salah satu tanggung jawab kurikulum adalah mentransmisasikan dan menafsirkan warisan sosial kepada generasi muda. Yang kedua, peranan kritis evaluatif. Kebudayaan senantiasa berubah dan sekolah tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga memilih unsur-unsur kebudayaan yang akan diwariskan. Dalam hal ini, kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan menentukan pada unsur berpikir kritis. Yang ketiga, peranan kreatif. Kurikulum melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dan konstruktif dalam arti mencipta dan menyusun sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Selanjutnya itu fungsi kurikulum. Menurut Alexander Inglis, fungsi kurikulum meliputi fungsi penyesuaian karena individu hidup dalam lingkungan, sedangkan lingkungan tersebut senantiasa berubah dan dinamis, maka setiap individu harus mampu menyesuaikan diri secara dinamis. Yang kedua itu fungsi integralisasi. Kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegralisasi oleh karena individu itu sendiri merupakan bagian integral dari masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan perorangan dalam masyarakat. Yang keempat, fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk pendidikan yang lebih jauh. Yang kelima, fungsi pemilihan. Antara keperbedaan dan pemilihan mempunyai hubungan yang erat. Pengakuan atas perbedaan berarti pula diberikan kesempatan bagi seseorang untuk memilih yang dia inginkan. Yang keenam, fungsi diagnostik. Salah satu segi pelayanan pendidikan adalah membantu dan mengarahkan para siswa agar mereka mampu memahami dan menerima dirinya sehingga dapat mengembangkan sesuatu potensi yang dia miliki. Kurikulum ideal dan kurikulum aktual. Kurikulum ideal, kurikulum yang diharapkan dapat dilakukan dan berfungsi sebagai acuan atau pedoman guru dalam proses belajar dan mengajar. Oleh karena itu, kurikulum ideal merupakan pedoman bagi guru, maka kurikulum ini juga dinamakan kurikulum formal atau kurikulum tertulis. Kurikulum aktual adalah kurikulum nyata yang dapat dilaksanakan oleh guru sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya, jika dalam praktik sebuah sekolah dalam mengganti mikroorganisme, maka setiap anak akan dapat menggunakan Microsoft. Kalau kurikulum itu diterima di sekolah yang telah memiliki peralatan semacam itu, maka tentu saja guru dapat melaksanakan sesuai dengan kurikulum. Tetapi seandainya kurikulum itu harus dijadikan pedoman bagi sekolah-sekolah yang tidak memiliki peralatan semacam itu, tentu kurikulum ideal semacam itu tidak mungkin dapat dilakukan. Faktor lain yang bisa mempengaruhi apakah kurikulum ideal atau aktual bisa dilihat juga dari faktor kebijakan sekolah. Hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi pada dasarnya adalah hasil dari suatu proses pendidikan yang tidak direncanakan. Artinya, perilaku yang muncul di luar tujuan yang dideskripsikan oleh guru. Menurut Black dan Hibbert, hidden kurikulum memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama, hidden kurikulum dapat menunjukkan suatu hubungan sekolah yang meliputi interaksi guru, peserta didik, struktur kelas, dan pola organisasional. Yang kedua, hidden kurikulum dapat menjelaskan sejumlah proses pelaksanaan di dalam atau di luar sekolah yang meliputi hal-hal yang memiliki nilai tambah, sosialisasi, pemeliharaan struktur kelas. Yang ketiga, hidden kurikulum mencakup perbedaan tingkat kesenjangan, seperti halnya yang diamati oleh para peneliti, tingkat yang berhubungan dengan hasil yang bersifat intelektual, bahkan hal yang tidak diharapkan dari penyusun kurikulum. Kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Atau dengan kata lain, kurikulum pendidikan Islam adalah semua aktivitas pengetahuan dan pengalaman yang
yang dengan sengaja dan secara sistematis diberikan oleh pendidik kepada anak didik dalam rangka tujuan pendidikan Islam. Berdasarkan keterangan di atas, maka kurikulum pendidikan Islam itu merupakan suatu komponen pendidikan agama, berupa alat yang mencapai tujuan. Ini bermaksud untuk mencapai tujuan pendidikan agama. Pendidikan Islam diperlukan adanya kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam dan bersesuaian pula dengan tingkat usia, tingkat perkembangan kejiwaan anak dan kemampuan belajar.